Jadi dia bawanya Assassin. Assassin. Super Marco di MPL Philippines bawanya emblem Marksman. Jadi ada 3 nih perdebatannya. Ada juga yang ngebawain emblem tank. 4. Iya, karena dia nyari sustainability-nya. Oke. Jadi wow. itemnya tetap damage. Tapi setidaknya semua kesimpulan ini bisa sama mau emblem apapun. Yang penting build-nya sekarang. Karena build-nya udah nge-skip Corrosion Sight dulu. Mereka langsung di Hunter Sword, Golden Staff. Tujuannya apa? Biar nanti di menit yang ke-7 mereka bisa team fight. Menit 9 mereka bikin item Respect, Wind of Nature atau Rose Gold Meteor. Matt kemarin nunjukin hal tersebut. Dia langsung bikin item-item Respect, contohnya kayak Wind of Nature. Menit 9, menit 10 dia udah bisa team fight. Jadi nggak perlu nunggu late game lagi untuk Cloud. Ya. Kayak udah digeser, dipercepat gitu loh. Berbesar kemungkinan untuk arah team fight, tapi sekarang Ah, chip terlepas begitu saja. wih, ngomongin Cloud, chipnya yang kelepas ternyata. Oke. Iya, itu dia makanya. Lagi dan lagi untuk kick mereka melepas chip. Setelah sebelumnya mereka lepas untuk alter ego. Oke. Tapi kali ini RRQ belum tertarik dengan hero tersebut. Nah, Mereka masalahnya nggak cuma Poviusnya yang kuat menurutku di sini, Iya. tapi masalah utamanya Matildanya emang masih open dan mungkin RRQ yang pengen ngebawain Matilda tersebut. Oke. Tapi di sisi lain kita tahu Chip mengalami adjustment yang luar biasa. Iya. Betul. Sekarang kita tahu sendiri portalnya udah ada efek immobilize, bukan Yes. slow effect lagi. Walaupun Y-walk-nya 1 menit, tapi nggak masalah. Kayaknya tetap aja sih. Efek immobilize ini loh, yang nanti akan membuat shortcut-nya makin powerful dari Baloyski. Iya sih, dan sekarang dikombinasikan dengan sosok Julian. Bermain dengan sangat early, sepertinya Prof ngelihat 2 hero ini. Tapi karena udah nge-ban Harit ya, otomatis mereka ambil Julian dengan tujuan mereka emang nge-skip aja untuk Lunox Gold Lane. Karena kalau misalkan udah bawa Julian, bawa Lunox Gold Lane juga, physical damage-nya di mana? Ya, seluruhnya bakal magical damage nantinya itu bakal mempermudah untuk RRQ membangun pertahanan mereka. Dan sekarang dengan Povius yang sudah diamankan, ada 2 slot yang tersisa. Apakah akan ada Matilda yang dimunculkan kali ini atau justru mereka pengen coba memperebutkan ya tadi gold lane-nya Cloud? Cloud. Ini bakal jadi opsi yang bagus sih. Tapi Yif, itu dia yang sempat kita perbincangkan. Dan Matilda, yang udah sempat aku mention juga bahwa combo Povius Matilda ini sangat-sangat kuat sekali. Bahkan kalau kita ngomongin win rate ya, ini Geekfam kayaknya masih 100% deh untuk Matilda dan juga Poviusnya. Yep. Tapi ini apabila mereka dalam metode menyerang. Matilda baik banget juga untuk bisa memberikan bantuan terhadap dari Poveus. Nah, Apabila mereka yang lagi diserang dan mungkin posisinya satu-satu dan terpisah, Prof. masalah tinggal di rotasi sih. Itu dia Karena rotasinya lagi. Povius ini harus banget dapetin level yang keempat. Kalau Ya. dia nggak dapetin level 4 di 2 menit awal atau di turtle 1, otomatis Poviusnya nggak bakal bisa fungsi di sini. Iya. Dan dia bakal di skip aja kalau begitu untuk team fight selanjutnya. Dan sepertinya vice versa juga ya, ketika kita ngomongin chip dalam kondisi defensif gak akan se-powerful itu. Berbeda ketika memang mereka dapetin early game-nya. Dan sekarang Moskov. dengan tambahan Moskov nih yang Ini dibawa jatuhnya dari buat gold lane. alternatif team fight 5. Oke. Karena kalau misalkan nanti Spear of Destruction yang nggak kena, masih ada shortcut. Oke. Alternatifnya, jadi udah pasti bakal team fight 5 buat teman-teman dari Geekfam. Mereka bakal strong banget untuk team fight berlimanya. Ya, mobilitasnya bakal tinggi banget. Jadi sih yang memang. tadi kesempatan 1 kali, sekarang ditambah ya, Prof. Ya? Bisa jadi 2 kali. Bisa jadi 2 kali. Bisa jadi 2 kali untuk Moskov. Karena kan kalau Moskov masih 50-50 ya. 50-50 Belum kan, Spirit of tentu Destruction ya kena ya. Iya, tapi kalau chip udah pasti itu. Selalu ada kata kalau ya. Kalah. Selalu ada kata Kalau kalau. kena. Kalau kena, dia bisa Oke. datang. Kalau Next. nggak kena, aduh. Ini juga ada Nathan nih, ternyata yang bakal langsung ditutup lagi. Magical damage di area gold lane yang sepertinya ingin dihindari. Nggak cuma magicalnya sih, tapi emang hero-heronya Skylar kayaknya bakal ditarget. Back sana. Ini mungkin next juga bisa menuju ke hero mid lane yang tersisa. Mungkin seperti Aurora juga karena kita tahu sendiri lah area of effect dari Geekfam. Karena mereka bakal melakukan team fight berlima. Akan mempermudah juga bagaimana power mereka ketika mereka ingin melakukan team fight besar. Tapi aku ngomong-ngomong soal hero mid lane. Yap. Zushin gak di-ban dan gak muncul juga. Iya. Ketika Zushin menurutku sekarang lagi oke banget nih. Untuk nge-clear dia gak usah pakai mana untuk Ya. minion. Mananya jadi hemat banget ya. Mananya hemat banget. Tapi kehadiran dari tim fight gitu loh, Prof. Nah, Ya mungkin itu. menjadi perdebatan kan. Mungkin lagi-lagi sih, sekarang udah ada solusinya karena udah ada Julian. Jadi magic damage-nya emang udah ada 2 nih. Ya. Tinggal maksimalin di Moskov dan 1 XP laner yang nanti bakal dibawain sama Veldora. Cuma masalahnya, kalau ini di-ban untuk Zushin-nya ya berarti sisanya mungkin ada di Aurora, Zask yang bisa dibawakan sama Aboy. Ya, dan sebenarnya Valentina juga masih terbuka sih sejauh ini. Kita tahu ada ultimate nanti yang bisa diambil juga oleh sosok Valentinanya. Jadi let's see untuk RRQ pilihan mereka akan lebih ke arah mana. Mempertimbangkan masih ada sisi XP juga yang terbuka. Yep. Plus kalau kayak begini berarti yang terlihat adalah untuk Kyoshi mereka masih on the track dari strateginya Prof ya. Karena kan Iya. kita sering banget ngelihat apabila ada chip, kita selalu menyarankan Carmilla dan Carmilla gitu loh. Untuk bisa menghalau itu semua. Tapi ternyata mereka masih tetap loh. Mereka masih tetap dengan Matildanya sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Karena jangan-jangan seperti yang kita tahu ya bahwa memang RRQ ini bermain dengan metode tank jungle juga. Jangan-jangan Carmillanya yang di jungle.
Oh, bisa sih. Mereka satu-satunya tim yang masih bawain tank jungle loh soalnya. Iya juga ya, masih ada kemungkinan nanti untuk Carmilla-nya muncul. Tapi kayaknya di skip dulu nih Nevin, karena udah ada Valentina yang diamankan. Ya. Seperti yang kita tahu, Bisa di-copy. Carmilla bisa di-copy dengan adanya kehadiran dari IMU-nya Valentina. Jadi sangat merugikan sekali kalau misalkan Carmilla masih mau di-pick di sini. Ya, jadi langsung nge-deny untuk Carmilla-nya. Tapi dari RRQ juga mereka tetap harus butuh counter setup mungkin di sisi yang lain. Secara efek sisi yang mereka bawakan lebih ke arah slowing effect saja dari Yem. Terus juga nanti ada dari Matilda. Tinggal damage dealer-nya aja nih. Yang akan kita saksikan di arah jungler dan juga di arah god lane. Alpha Ixia kah yang akan dibawakan? Yap. Atau Cloud? Dan Cloud ternyata bro. Wow, Bane. ada Bane. Dia bermain dengan fighters, dia bermain dengan tempo. Yang kita tahu sendiri Bane dari Setsujin ini safe banget dan dia lebih menuju kepada objektif. Sehingga mungkin perang objektif lagi. Using skill di objektif juga. Di Turtle atau Lord, itu yang harus digarisbawahi oleh kedua belah tim ini. Ya. Walaupun kalau kita melihat dari beberapa hero jungler yang digunakan Setsujin di season 14 ini ya, Yep. Ben yang mungkin paling menyumbang banyak death-nya ya Prof ya. Iya, iya. Di saat dia menggunakan dari Ben ini. Ya, tapi lagi-lagi karena permainannya tenang dan gak ada team fight yang gimana-gimana, gak ada invade juga, itu yang ngebuat kayaknya Bane tuh lebih relax gitu loh mainnya menuju ke late game. Oke, dan pilihan terakhir jatuh Wah. ke arah Deimos di sisi XP. Oke, untuk hero badan juga ya, karena Chip bukan ya, tapi Baloy dalam keadaan yang sangat-sangat low HP. Baloy mengejutkan tadi ya. Ya, dan cukup berani memang dengan nyawa yang terbatas, bahkan ketika Oke, Baloy. First blood menjadi milik dari Setsujin. Flicker juga udah dibuka masalahnya, jadi emang udah gak ada escape skills lagi. Dan itu ngebuat kerugian jatuh kita lagi Feb. 4 Quantum Charge. Dan Aboy juga. Waduh, Aboy. Perebutan yang menarik di arah gold lane antara Monster dan juga Cloud, tapi di arah mid lane gak kalah menarik ketika Baloy bakal coba untuk dapetin leveling yang keempat terlebih dahulu, memperkeruh suasana di area Turtle. Yap, dan Dairon juga udah level 4 siap untuk bisa bergabung, tapi ternyata Turtle-nya berhasil. Ada di bagian bawah dan sepertinya mereka siap untuk bisa mendapatkan lagi ke arah dari Dairon, di mana sekarang Daironnya sendirian mereka bisa pisah. Tapi masih ada pergerakan di Dairon dan di mana dirinya dikeroyok. Namun untuk sekarang ada satu blessing duet yang datang untuk bisa mengajukan dan bahkan kembali lagi ke posisi semula. Battle Mirror Image, itu yang membuat dia kembali lagi. Dengan adanya teleportation yang ditemukan, Cadera malah membuka jalan untuk Skylar datang ke bawah. Wah, itu terlalu jauh sih. Tapi sekarang memang kalau kita ngomongin dari arah objektif, pertukaran terjadi. Di arah top lane ada pentingan gold yang akan habis. Tapi hati-hati juga untuk seorang Cadera. Karena meskipun ada Baloy di bagian belakang, tapi sepertinya Baloy yang akan terjebak. Ya, dan sekarang Baloyski terjebak sendirian. Bisakah dia selamat? Dan barusan adalah potret dari plus 1 juta IQ tadi dari Skylar tuh ya. Dia taruh di BMI-nya, dia pergi dengan portal. Udah pasti, itu udah pernah ditunjukkan juga waktu Cloud Luoyi dulu kombonya. Wedge berimbang nih sepertinya nih ya, antara RRQ dan juga Kick. Betul sekali. Dua. Oh, 4 berbanding 2, oke. Dan real world manipulation dikeluarkan Nidok. Menjadi korban. Yap, itu dia satu korban yang harus tumbangkan dengan satu buah flicker juga yang sudah tertrigger pastinya. Pertukaran objektif lagi dan Turtle yang kedua ini akan cukup mencekam sih untuk RRQ Hoshi. Mengingat Iya. setup udah melakukan. Masalahnya walaupun tadi dapetin platingan di top lane, tapi goldnya dipegang sama Geek Farm. Karena ditukar di bawah juga. Dan itu dia portal. Waduh, dikeroyok bisa-bisa dong ini bawa ke Karamada tuh sedikit lagi yang tersisa. Bisakah dia selamat tapi ternyata tidak karena Rinsya terkapar bersama dengan Setsujin walaupun balas ninja berhasil diamankan tapi Vincent menjadi korban pula ditabrakin lagi Aboynya Bogi Karamada. Aboynya masih berhasil selamat. Sejauh ini masih ada Dairon di belakangnya. Coba lihat. Dairon benar-benar mengamuk. 3 pemain berhasil dihilangkan dan Dairon tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali, Bro. Wah, ini lagi-lagi si Fuvius. Ketika sudah mendapatkan Infernal Pursuit, dia bakal strong banget. Dan ditambah dengan Matilda, dia makin strong juga karena ada shield dan Foro. Tapi Wah, masih ingin Veldora, lebih dan sekarang Veldoranya langsung maju ke bagian terdepan dengan satu sinking eagle tadi yang udah langsung tadi, tapi totalnya berhasil lagi diamankan. Dengan keadaan dia Setsujin balas ninja berhasil dihancurkan, tapi Idok pun menjadi korban dan sekarang pergerakan dari Veldora sendirian terjebak di kandang dari sang raja. Mau ke arah mana Veldora? Hey, gocek-gocek tipis-tipis dan selesai. tapi Shutdown masalahnya pula. bottom lane-nya juga dihancurkan. Cadera mendapatkan 2 turret sekaligus. Wah, ini nggak ada yang berhenti sama sekali sih. Tempo yang terlalu tinggi dan sebenarnya poin ke arah damage. Baleski harus lebih berhati-hati tapi Aboy. Waduh, Aboynya terjebak sendirian dikejar Abe Habisan. Aboy mau ke arah mana? Aboy!
4 lawan 1 bakal jadi hal yang sulit untuk bisa dilepaskan oleh seorang Aboy sendiri. Dan sekarang yang jadi masalah adalah outer threat mid lane. Yap, dan ini dia real world manipulation langsung dikeluarkan. Bahkan ada pergerakan tadi di mana Baloski-nya masuk dari belakang dan juga Sprem Destruction tadi udah langsung dikeluarkan pula. Tapi coba lihat Skylar, sakit banget Skylar. Masih berhasil selamat Skylar. Dan lagi-lagi battle Blurring Image yang menyelamatkan diri seorang Skylar. Responsif banget, nice reflex dari seorang Skylar. Dan sekarang mereka masih memberikan pressure, Baloski. Oke, Baloy. Selamat. Pas banget tadi dia makan keripiknya ya. Di momen ketika ada Idok dan juga ada Setsujin yang ingin mencoba untuk melakukan sandwich di sana. Tapi untuk sekarang udah mulai tenang sedikit karena Turtle yang selanjutnya mungkin akan menjadi tempat team fight 5 lawan 5. Semenjak Baloski juga belum mengeluarkan portalnya. Dan ini dia akan ada pertempuran tapi Idok, hey hampir saja Idok satu yang terakhir tapi Idok berhasil tadi memancing beberapa source skill yang udah dikeluarkan ke arah tubuhnya. Dan sekarang pergerakan dari Dairan dia langsung yang mengganggu ke arah dari Cadera. Coba lihat Dairan dia. Tapi ternyata Turtle-nya berhasil diamankan lagi Levica. Dan pertempuran kembali terjadi dengan satu Blazing Duet. Udah langsung dikeluarkan pula oleh Skyler. Tapi sekarang Blazing Duet-nya tercancel. Tapi Cadera dan juga Dairan belum selesai. Ini mau sampai kapan ini berdua? Belum ada yang bisa take down kecuali Veldora. Yap. Itu dia Veldora. Selesai. Oh, nggak ada beda-beda. Hey. Decline Skylar. Di area top lane dan Skylar sudah mencapai target lagi sepertinya. Yap, hey, Aboy dikejar tapi ada Veldora tadi yang pasang badan keluar dari rumput. Ngapain lo? Gitu. Ngapain lo? Terlalu ganas tapi Udah ada satu real world manipulation dan selesai. Pergerakan dari Aboy. Tidak diduga sepertinya, tidak ada flicker juga untuk Aboy melarikan diri. Dan ya satu ultimate yang gak sia-sia lagi pada akhirnya dari seorang Reigns. Next, kita bakal melihat objektif selanjutnya zone out seperti apa yang bisa dilakukan. Karena kita tahu nih, power dari Povius seperti apa, Prof. Ya, tapi lagi-lagi di sini using dari Matildanya nggak bareng sama Povius, dia bareng sama gerakan Skylar-nya bakal dibantu sama Idok kecuali ini dia. Wah. Langsung dipanggil, langsung dikeroyok begitu. Bisakah dia bertahan? Dairan langsung dipanggil begitu saja. Tapi sejauh ini dirinya pun masih bertahan. Tapi tidak untuk waktu yang lama. Kenapa? Karena Dairan pun langsung panggil. Tapi setidaknya Lord di tempat yang berbeda untuk berhasil diamankan. Karena sekarang pertempuran kembali terjadi dari Lord. Aboynya pun menjadi korban. Tapi Cadera tersisa sendiri. Dan Cadera selesai. Wipe out. Wipe out di menit yang ke-9 berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Bahkan bukan cuma player, mereka juga berhasil mendapatkan Lordnya. Satu buah shortcut yang menjadi bumerang bagi Geek Fam. Ya, lagi-lagi karena ada Matilda, Flask of the Oasis memperlama juga nih nyawa dari Povius. Di sisi lain dia baru selesai dengan Demon Hunter Sword Blazing Duet. Oke, mencoba dengan satu Blazing Duetnya, tapi Baloy membalaskan keadaan di bagian belakang. Coba lihat Veldora aja hadir untuk bisa memberikan bantuan, tapi ternyata sekarang Skylar-nya berhasil langsung diamankan begitu saja. Veldora menjadi orang terdepan, apakah dirinya bisa bertahan? Namun di depan yang lain, tapi Cadera menjadi korban pula. Dan sekarang Vincent hilang. Aboy menjadi pemain terakhir kali ini. Masih ada satu minion yang harusnya masih bisa ditahan dengan clearing cepat. Aboy, bisakah? Tidak bisa. Lengah dikit, rata untuk kedua kalinya. Yes, dan 3 detik sampai Baloski kembali lagi ke dalam lane of death. Oke, dan ini waktunya mereka menutup game yang pertama. RRQ Hoshi, game pertama berhasil mereka tuntaskan dengan sangat rapi dengan 2 kali wipe out yang juga berhasil mereka secure.